Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan di dalam materi ini. Saya masuk ke berikutnya, yaitu yang terkait dengan bagaimana mengantisipasi atau memitigasi resiko dari timbulnya terjadinya sengketa di antara para pihak. Nah, sebagaimana diketahui bahwa sengketa dari para pihak yang melakukan perjanjian, ini semua dasarnya adalah dalam penafsiran perjanjian, sebagaimana yang pernah saya jelaskan mengenai materi tentang kontrak bisnis. Bahwa biasanya para pihak ini timbul sengketa itu karena dasarnya adalah perjanjian. Ya, 1338 KUH Perdata mengatakan, pasal 1338 itu, bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kita untuk memperkecil sengketa atau memitigasi resiko timbulnya sengketa, maka dibuatlah kontrak atau kontrak bisnis yang benar-benar direncanakan dengan baik, dan kita di dalam kontrak itu dimasukkan atau dibuatlah bagaimana caranya klausul-klausul atau pasal-pasal yang tujuannya meminimalisir resiko dengan a good planning atau perencanaan yang baik dalam rangka memperkecil sengketa. Makanya dilakukan analisis transaksi bisnis yang seksama, ya, di mana harus dilihat prospek usaha dari pihak mitra, ya, bisnis prospeknya seperti apa, resiko moral atau moral risk, kemudian resiko bisnis atau business risk, kemudian resiko finansial dan resiko inflasi, ya, adanya kebijakan nilai tukar mata uang, yaitu harus dilihat juga, kemudian perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan undang-undangan kayak sekarang, ya, contohnya harga singkong lagi jatuh. Nah, ini nggak bisa diteruskan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah dilakukan untuk pembuatan etanol misalnya. Itu kan kalau dengan harga singkong jatuh, artinya etanolnya bisa jadi murah. Ya, bahkan mungkin singkong bisa menghilang karena diambil oleh para pelaku bisnis yang nakal. Ya, dilakukan monopoli secara ilegal, ya. Nah, oleh karena itu di dalam membuat perjanjian untuk melakukan kegiatan bisnis, sebaiknya para pihak itu membuat perencanaan yang baik atau disebut dengan a good planning, dengan melakukan analisis yang seksama dan dibarengi dengan sikap hati-hati atau prudent, ya. Oleh karena itu kondisi yang tadi saya sebutkan disebut dengan prevention avoid lawsuit, ya, pencegahan dan menghindari terjadi perkara di depan pengadilan, dan lawsuit area the last resort, perkara merupakan jalan upaya untuk penyelesaian akhir. Nah, yang harus diperhatikan bahwa semuanya mengacu kepada jenis status perusahaan pihak mitra yang harus diperhatikan oleh para pihak, kemudian hal-hal yang berkenaan dengan persetujuan dari pimpinan perusahaan, serta sistem yang dianut seperti apa atau manajemennya seperti apa, kemudian isi perjanjian serta klausul-klausul yang menyangkut exclusion clause, ya, yang akan dicantumkan, dan hindari perumusan-perumusan perjanjian yang mengandung arti mendua atau sulit untuk dimengerti oleh para pihak. Nah, di dunia bisnis biasanya dikehendaki cara-cara penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, ya, yang tidak formalistik dan cepat, dan tidak menghabiskan waktu atau wasting time, ya, dan sangat murah. Nah, dunia bisnis melihat penyelesaian sengketa itu dengan konsep seperti itu. Jadi perselisihan itu bukan harus dibuat terus berlama-lama. Jadi harus melihat ke depan, ya, mengarahkan langkah ke depan, tidak lagi melihat masa lalu dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, di dalam penyelesaian sengketa bisnis itu, para pelaku bisnis menghendaki satu adanya kepuasan, ya, bukan lagi menang kalah, tapi kepuasan yang mengacu kepada konsep win-win solution, bukan winner and loser. Kalau di pengadilan itu konsepnya adalah winner and loser, tapi di dalam non-litigasi ini penyelesaiannya diharapkan dengan win-win solution. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.